Sebelum dimulai, alangkah baiknya teman-teman subscribe dulu channel ini. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman sumber inspirasi. Pada kesempatan kali ini sedikit berbeda. Kali ini kita akan membahas tentang cara budidaya ikan mujair. Sepertinya perlu diketahui oleh para pengusaha melihat prospek bisnis yang satu ini cukup menjanjikan. Dan perlu diketahui atau sekedar informasi saja, sebenarnya ikan mujair ini awalnya itu ditemukan oleh Pak Mujair di muara sungai di daerah Blitar. Nah, untuk mengenal hasil temuannya ini, maka masyarakat setempat memberinya nama yang sangat unik, yaitu ikan mujair. Jadi itulah sedikit sejarah singkat tentang ikan mujair. Dengan sifatnya yang cepat beradaptasi dan cenderung mudah berkembang biak, para pembisnis sudah selayaknya belajar cara budidaya ikan mujair dan memanfaatkannya untuk bisa meraup keuntungan yang besar. Hanya saja saat ini masih banyak pengusaha yang cenderung menghindari bisnis budidaya hewan karena dianggap terlalu sulit dan membutuhkan modal yang cukup besar. Namun jika kalian tertarik untuk mempelajari cara budidaya ikan mujair, kamu tidak perlu khawatir soal hal itu, karena tentunya modal dan tenaga yang telah kamu kerahkan dapat dipastikan bisa berbalik kepadamu. Ya, tentunya menjadi keuntungan yang luar biasa. Dan kali ini kita akan jabarkan tentang 7 langkah cara budidaya ikan mujair. Di poin yang pertama adalah proses pemilihan induk. Indukan ikan mujair terdiri dari 2 jenis, yaitu jantan dan betina. Indukan yang baik adalah indukan yang sehat dengan bobot yang setidaknya mencapai 100 gram. Indukan ikan mujair itu sendiri terdiri dari 2 jenis tadi ya, yang satu jantan dan yang satu betina. Dan untuk ciri-ciri indukan yang jantan memiliki 2 lubang pada bagian urogensialnya, yaitu anus dan lubang sperma, yang juga merangkap sebagai lubang urin. Dan ciri-ciri yang kedua adalah ujung sirip berwarna kemerahan, terang dan jelas. Dan di poin yang ketiga, di bagian perut berwarna lebih gelap atau kehitam-hitaman. Itu adalah 3 ciri pokok ciri indukan jantan untuk ikan mujair ini. Sedangkan untuk indukan betina memiliki 3 lubang urgensial yang terdiri dari lubang anus, lubang untuk mengeluarkan sel telur, dan lubang urin. Dan ciri yang kedua adalah ujung sirip berwarna kemerahan pucat atau tidak terlalu jelas. Intinya tidak seperti si bejantan. Dan ciri-ciri yang ketiga, bagian perut berwarna putih, dagu berwarna putih. Jika perut di striping maka tidak mengeluarkan cairan. Itu untuk ciri-ciri indukan betina ada 5 poin. Dan sekarang kita beralih ke bagian pemijahan benih. Cara budidaya ikan mujair selanjutnya yaitu pemijahan benih, yang bertujuan agar indukan dapat menghasilkan benih yang kemudian akan disebarkan di dalam kolam yang terpisah. Nah, langkah yang kita lakukan atau cara pemijahan benih yaitu sebagai berikut. Yang pertama, buatlah kolam berukuran ya kurang lebih 3 x 4 meter dengan kedalaman 60 cm. Masukkan lumpur halus pada bagian dasar kolam agar ikan mujair bisa membuat sarang mereka dengan mudah. Setelah proses pembuatan kolam selesai, maka masukkan indukan jantan dan betina dengan masing-masing perbandingannya ya, 2:3. Ketika terjadinya proses pembuahan, indukan betina akan mengumpulkan dan menjaga sel telur dalam mulutnya. Mulai dari masa inkubasi hingga telur tersebut menetas. Proses inkubasi berlangsung selama 3-5 hari, dan setelah proses tersebut terjadi, maka telur akan menetas dan menjadi larva. Setelah larva ikan menginjak usia 2 minggu, maka mereka sudah bisa dilepas dari indukannya agar dapat belajar mencari makan sendiri. Setelah diamati, ternyata ikan mujair menetaskan telurnya itu di mulutnya sendiri.
dan akan mengeluarkan anakannya ketika mereka sudah dirasa cukup umur atau berusia 2 minggu untuk dilepaskan ke kolam. Terus kita ke bagian yang ketiga, yaitu pembuatan kolam. Untuk pembuatan kolam itu bisa dikondisikan, bisa kita menggunakan kolam beton atau kolam terpal, atau bisa juga dengan kolam tanah. Syaratnya yaitu kita harus memiliki aliran air yang stabil atau air mengalir. Jika kita menggunakan air yang diam, kita memerlukan bantuan blower ataupun pompa agar air dapat sirkulasi udara yang baik. Terus di bagian yang keempat adalah penebaran bibit ke kolam. Setelah kolam selesai dibuat dan diisi air, maka langkah cara budidaya ternak ikan mujair selanjutnya yaitu dengan melakukan penebaran benih ke dalam kolam. Lakukan penebaran benih pada sore hari dengan kepadatan sekitar 400 sampai 500 populasi. Ini untuk ukuran kolam 50 x 50 x 100 cm. Beberapa hari pertama mungkin kamu akan menemukan beberapa ikan mujair yang mati, tetapi itu tidak perlu khawatir karena ini wajar ya apabila jumlah ikan yang mati hanya sekitar 3 sampai 4 ekor. Tetapi jika kamu menemukan jumlah ikan yang mati melebihi dari itu, ada baiknya apabila kamu mulai melakukan tindakan seperti mencari tahu apa penyebabnya ikan mujair itu mati. Selanjutnya adalah di poin yang kelima, pemberian pangan. Cara budidaya ternak ikan mujair selanjutnya yaitu pemberian pakan. Untuk mencegah benih-benih tersebut mati, tentu kamu harus memberi mereka makan. Dan oleh karena itu, pemberian pangan harus dilakukan secara rutin dan konsisten. Berikan pakan padat berupa pelet dengan kandungan 28% protein, 30% lemak, dan 15% karbohidrat. Pembagian pangan harus dilakukan secara rutin sebanyak 3 kali dalam sehari, yaitu pada pagi, siang, dan sore. Berikan 1 hingga 2 kg perat untuk populasi 400 hingga 500 benih ikan mujair. Naikkan jumlah pakan ketika ikan sudah mulai tumbuh besar. Berikan tanaman enceng gondok agar kondisi kolam menjadi lebih sejuk. Selain itu, enceng gondok juga bisa berfungsi sebagai makanan tambahan bagi ikan mujair itu sendiri. Karena ikan mujair juga pemakan dedaunan. Terus di poin yang keenam adalah penggantian air kolam. Sebenarnya ini penting tidak penting, dan ada juga yang menganggap ini tidak penting. Padahal ini adalah salah satu hal yang wajib dilakukan oleh pembudidaya ikan. Perlu diingat bahwa penggantian air kolam harus dilakukan guna terus menjaga kebersihan dan mencegah para ikan terjangkit penyakit. Usahakanlah untuk mengganti air kolam secara rutin, setidaknya 2-3 minggu sekali. Tidak hanya menjaga air agar tetap bersih, mengganti air kolam juga akan membantu dalam membersihkan sisa-sisa makanan yang menumpuk di dasar kolam. Dan sekarang kita masuk ke poin yang terakhir, yaitu masa panen. Cara budidaya ikan mujair yang terakhir yaitu proses pemanenan. Ikan mujair akan siap dipanen apabila usia ikan tersebut mencapai 4-5 bulan setelah penebaran benih. Perlu diketahui bahwa ikan dengan kualitas yang baik tentu akan memiliki harga yang jauh lebih tinggi. Maka dari itu, kamu juga perlu mengetahui cara melakukan proses panen yang baik dan benar, yaitu yang pertama, sebelum melakukan pemanenan, berikan pangan kepada ikan mujair terlebih dahulu untuk menambah bobot mereka. Kemudian kurangi volume air secara perlahan untuk menghindari ikan menjadi stres. Ketika volume air mulai berkurang, maka kamu bisa mulai memanen ikan dengan cara menjaringnya. Kemudian letakkan hasil panen pada sebuah wadah bersih. Kamu bisa menggunakan wadah plastik yang diisi dengan air bersih. Berikan tambahan oksigen agar ikan dapat bertahan hidup dan tetap segar. Itu adalah 7 poin cara budidaya ikan mujair dengan mudah. Ini saya jelaskan secara cepat karena dari 7 poin ini saya ambil dari sumber yang ada di internet. Dan nyatanya setelah saya praktekkan di kolam tanah secara langsung seperti ini,
itu hasilnya lumayan, biarpun saya tidak memisahkan antara si anak dan indukannya. Jadi kita bisa menggunakan kolam apa saja, yaitu kolam terpal bisa, kolam tanah bisa, ataupun kolam beton sekalipun. Kita bisa mengkondisikan dengan keadaan yang ada di sekitar kita. Terima kasih sebelumnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.